Sejak bulan Februari 2022 hingga saat ini, harga cabai masih bertengger di harga fantastis yakni Rp100.000 per kilogram. Sampai-sampai ada pihak yang mengatakan, ya sekali-kali petani dapat bonus saat mengomentari harga cabai yang naik menyaingi harga daging sapi. Namun di balik harga cabai yang meroket, para petani cabai justru kelimpungan, sementara kondisi pasar mengalami kekacauan. Menurut para petani, gagal panen ini tidak serta disebabkan faktor alam yaitu terjadinya musim hujan. Tetapi pemerintah justru kerap kali menyalahkan musim hujan ketika harga cabai melonjak dan para petani gagal panen. Mereka sering menyebut hal tersebut karena faktor musiman. Padahal yang terjadi di lapangan adalah, selain diserang wabah penyakit patek, para petani cabai di Bogor kesulitan mendapat pupuk karena harganya terus mengalami kenaikan. Sedangkan salah satu faktor petani cabai di Kediri mengungkap selain faktor cuaca, mereka mengalami kesulitan dalam proses produksi karena maraknya peredaran bibit palsu. Bibit seperti ini membuat tanaman cabai tidak tumbuh secara sempurna. Selain bibit, para petani di Kediri juga kesulitan mendapatkan obat-obatan dan pupuk karena harganya naik. Sementara untuk mendapatkan pupuk subsidi, mereka merasa dipersulit karena harus mengikuti banyak persyaratan. Alhasil, ketika obat dan bibitnya sudah palsu, tidak ada pupuk dan petani tidak bisa menjangkau harga obat yang mahal. Akhirnya tanaman kurang terawat. Adapun kondisi di pasar, menurut para pedagang, harga cabai yang naik memang wajar. Sebab sifat cabai yang mudah rusak sehingga mengalami penyusutan dalam proses distribusinya. Faktor lainnya adalah mata rantai yang panjang sebelum cabai sampai ke konsumen. Setiap rantai pasok tersebut akan mempengaruhi harga karena setiap pihak mencari laba, terutama ketika petani tidak menjual hasil panennya sendiri. Jadi, menurut pedagang, jika fluktuatifnya dinamis per hari memang wajar. Tapi jika sudah berkepanjangan seperti saat ini, jelas butuh regulasi. Carut-marut pengendalian bahan pangan ini sebenarnya tidak lepas dari sistem yang mengatur urusan masyarakat saat ini, yaitu sistem kapitalisme. Sistem ini menjadikan penguasa tidak hadir sebagai pengurus, melainkan hanya sekedar regulator. Terbukti, sekalipun mereka mengklaim telah membentuk berbagai lembaga yang menangani masalah distribusi pupuk, bibit palsu, namun masyarakat tetap kesulitan. Para penguasa itu pun tidak mau disalahkan karena kegagalan kinerja mereka. Mereka justru menutupinya dengan menyalahkan faktor alam. Sistem kapitalisme membuat penguasa setengah hati melayani rakyat. Hal ini terlihat berbagai persyaratan yang begitu belibet untuk para petani ketika mereka ingin mendapatkan pupuk subsidi. Bagi penguasa kapitalisme, subsidi kepada rakyat itu hal yang merugikan karena negara tidak mendapat untung. Di sisi lain, sistem kapitalisme memelihara keberadaan para kartel dan para spekulan di pasar. Mereka memiliki uang yang bebas untuk melakukan monopoli pasar. Fakta ini semakin menunjukkan bahwa sistem kapitalisme telah gagal menjamin kebutuhan rakyat. Umat membutuhkan sistem alternatif lain yang telah terbukti mampu menjamin dan memastikan kebutuhan bahan pangan setiap individu rakyatnya bisa tercukupi. Sistem ini adalah sistem Islam yang disebut khilafah, sebuah sistem pemerintahan yang menerapkan hukum syariat dalam setiap lini kehidupannya. Untuk menjamin kebutuhan pangan seperti cabai, khilafah memiliki beberapa regulasi di antaranya. Pertama, dari sisi produsen, khilafah akan menjamin para petani mampu memenuhi stok cabai di wilayah distribusinya. Jaminan ini berupa subsidi bibit yang berkualitas, pupuk, alat-alat pertanian, dan sejenisnya. Mekanisme ini akan dibuat mudah dan cepat oleh Departemen Pertanian Kemaslahatan Umum Khilafah, sehingga setiap petani bisa mendapatkannya dengan harga terjangkau bahkan gratis. Di sisi lain, khilafah akan meminta para ahli pertanian, virolog, dan ahli terkait untuk membuat pengembangan teknologi pertanian tertentu. Sehingga ketika faktor alam seperti hujan atau wabah penyakit seperti patek melanda, kerugian bisa diminimalisir. Contohnya, para ahli tanaman tersebut bisa membuat tanaman cabai tahan cekaman air dan resisten terhadap jamur. Di samping itu, khilafah juga akan memetakan wilayah-wilayah khilafah yang subur untuk lahan pertanian. Khilafah juga akan mengambil lahan yang sudah ditelantarkan oleh pemiliknya selama 3 tahun, kemudian akan memberikan kepada mereka yang sanggup mengelolanya. Konsep ini akan membuat lahan-lahan pertanian produktif dan bisa memenuhi kebutuhan pangan. Kedua, dari sisi distribusinya, khilafah akan memastikan mekanisme pasar berjalan sebagaimana mestinya. Dalam khilafah, ada kodi hisbah atau al-muhtasib
yang bertugas mengawasi mekanisme pasar. Mereka akan melakukan inspeksi untuk menindak kezaliman yang terjadi di pasar, seperti menindak intervensi para kartel ataupun spekulan yang mengganggu distribusi pangan. Al-Qadhi Hisbah akan memberi sanksi bagi siapapun yang melakukan ghaban atau penipuan harga, tadlis, penipuan barang atau alat tukar, dan penimbunan atau ihtikar, sehingga dalam pasar khilafah, supply dan demand bisa benar-benar mengikuti mekanisme pasar yang harganya bisa dijangkau oleh pedagang dan konsumen. Selain itu, khilafah akan memastikan siapapun yang bertransaksi di pasar, baik pedagang dan pembeli harus memahami syariat dalam bermuamalah. Hal ini pernah dicontohkan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau melakukan pengawasan ketat terhadap masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar untuk memastikan muamalah yang dilakukan sesuai syariat. Beliau juga menunjuk beberapa petugas pengawas di pasar sebagai Qadhi Hisbah, yaitu satu di antaranya Said bin Yazid. Ketiga, dari sisi konsumennya, khilafah akan memastikan setiap kepala keluarga mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka mampu memberikan nafkah sandang, pangan, dan papan secara ma'ruf kepada keluarganya. Inilah solusi yang ditawarkan oleh khilafah untuk mengatasi masalah kenaikan cabai yang berlarut-larut dan menjamin kesejahteraan rakyatnya, baik petani, distributor, maupun konsumennya.